Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Fikri, NPM 24106312200045 dari program studi gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Bangsa Karawang. Baik, hari ini saya akan melakukan salah satu ujian tengah semester dari mata kuliah Psikologi Kesehatan yang diampu oleh dosen Ibu Irma Hamdayani Pasaribu ST. Wawancara kali ini bertema tentang pemilihan jenis makanan. Nah, hari ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswi dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Bangsa Karawang. Baik, kepada Teh Olga, silakan. Nah, Olga Teh, gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Sebelumnya buat perkenalan dari terlebih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Maharani dari D3 Bidangan Universitas Islam Bangsa Karawang. Baik, asal Teteh itu dari mana sih Teh? Saya dari Cikarang Barat. Nah, masih Jawa Barat ya? Iya betul. Saya langsung saja ya Teh, pertanyaannya. Yang pertama tuh, apa sih makanan kesukaan Teteh dan alasannya tuh apa? Sebenarnya ada dua ya, bisa dari makanan sehat ataupun tidak. Nah, kalau misalnya makanan sehat, saya lebih suka capcay. Dan alasannya itu ya mungkin karena saya suka sayur-sayuran, terus juga capcay itu makanan yang sehat kan. Jadi tuh saya ya suka aja gitu, apalagi rasa capcay enak. Terus juga kalau yang makanan kurang sehat, biasanya saya sukanya makan seblak. Pasti di setiap kalangan perempuan itu tuh rata-rata pada suka seblak kan. Nah, saya termasuk bagian dari itu karena juga saya biasa kalau makan seblak tuh karena pedas, suka pedas ya, terus suka kayak gurih. Seblak kan ada rasa gurih-gurihnya, nah itu saya suka. Nah, terus ada nggak sih makanan yang nggak Teteh suka gitu? Ada dong tentunya. Terus alasannya apa sih? Kalau saya nggak suka kayak jengkol sama pete ya, karena kan kalau misalnya jengkol pete itu kan bau. Terus juga saya emang nggak pernah tertarik buat makan hal tersebut gitu, karena emang nggak tertarik aja. Nah, selanjutnya tuh Teteh tuh kalau mau makan tuh suka dilihat apa ya dulu Teh di makanannya gitu? Biasanya saya itu lebih mempertimbangkan mungkin dari segi rasa ya, terus sama dari kualitas bahan dan kayak seberapa sehat nih makanan tersebut gitu. Oke. Terus Teteh juga kalau makan tuh sesuai selera Teteh atau sesuai tentang kesehatan gitu? Sebenarnya kalau saya sih lebih sesuai sama selera ya. Ya lebih sesuai sama selera, tapi juga saya tetap mempertimbangkan kebutuhan kesehatan. Kayak seperti tadi saya suka makan sayuran ya, contohnya capcay. Nah, terus Teteh tuh kalau makan tuh suka ada pengaruh gak sih dari mood Teteh gitu? Kayak kalau misal lagi stres itu makanannya suka yang pedas-pedas gitu, atau kan kalau lagi happy tuh makanannya suka yang manis-manis gitu? Tentu sih, biasa saya kalau misalnya lagi mood, lagi happy, saya tuh biasanya suka makan yang manis-manis, kayak contohnya coklat gitu. Terus kalau misalnya emang lagi cenderung stres nih, banyak pikiran, apalagi banyak tugas ya misalnya, itu tuh saya biasa makan yang pedas-pedas, kayak seblak, entah bakso aci, atau pokoknya pedas-pedas lah gitu. Nah, suatu Teteh kecil tuh ada gak sih kebiasaan makan Teteh yang dipengaruhi oleh keluarga gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Terus Teteh biasanya kebiasaan Teteh waktu kecil tuh kayak gimana sih makan Teteh? Kebiasaan kalau misalnya masih kecil ya, karena kan saya sudah kecil itu kayak misalnya nih, kalau misalnya saya pergi diajak ke mall ya untuk jalan-jalan lah gitu sama keluarga, family time. Nah itu tuh saya biasanya diajakin kayak makanan kayak entah Korean atau Japanese gitu, misalnya kayak makan sushi atau makanan marugame udon, terus seperti itu lah. Jadi kan saya sudah terbiasa kan dari kecil makan makanan seperti itu. Oke. Nah, terus kalau Teteh mau makan tuh suka dilihat gak sih faktor nutrisinya gitu, misalkan faktornya kayak proteinnya berapa gitu, kayak lemaknya berapa gitu? Of course, saya juga selalu untuk mencoba mempertimbangkan faktor nutrisi ya, terutama dalam memilih makanan sehari-hari, meskipun rasa tetap menjadi prioritas utama saya.
suka scroll sosmed gitu gak sih, kayak IG atau TikTok gitu? Suka dong tentunya. Nah, pasti kan di sana tuh banyak rekomendasi makanan gitu ya, Teh. Kayak di tempat itu tuh banyak rekomendasinya kayak gini tuh. Nah, itu tuh mempengaruhi pilihan makanan Teteh gak sih? Mempengaruhi dong. Jadi tuh saya bisa mencoba hal-hal baru dengan melihat tren-tren tersebut gitu. Nah, oke. Terus ada gak sih pengaruh dari lingkungan Teteh atau teman-teman Teteh dalam pemilihan jenis makanan Teh? Lingkungan dan teman-teman itu sangat berpengaruh sih pada pilihan saya, apalagi kalau misalnya saya lagi main sama teman-teman ya. Biasanya kan kalau misalnya main sama teman-teman tuh suka mencoba hal-hal yang baru ya, misalnya kayak saya belum pernah nih mencoba makan ini, serta teman-teman saya juga belum pernah, jadi itu saya akan menuju ke tempat tersebut gitu. Jadi itu salah satu tujuan, dan tujuannya itu juga untuk mencoba hal-hal baru gitu. Oke. Nah, terus juga ada nggak sih pengaruh dari lokasi Teteh? Misalkan Teteh tuh berasal dari desa, kan kalau dari desa tuh suka susah gitu ya ke tempat perbelanjaan buat beli bahan makan apa. Nah, kalau Teteh tuh gimana? Kalau saya sih nggak sulit sih sebenarnya, karena kan sekarang udah ada yang namanya kayak sebenarnya dulu ya, ada yang tukang sayur tuh tukang sayur keliling ya yang bawa motor. Nah jadi tuh kalau misalnya mau beli bahan baku makanan itu tidak susah, dan juga kalau misalnya mau ke pasar secara langsung juga jarak dari rumah saya tidak terlalu jauh, jadi aman gitu. Nah, aman juga Teteh? Iya, aman. Oke. Terus juga kalau Teteh suka makan di luar tuh kayak ada gak sih Teteh mempertimbangkan kayak harganya gitu, atau enggak jenis makanannya gitu, atau enggak porsinya gitu Teh? Saya makan di luar sih biasanya saya juga mempertimbangkan harga, terus juga jenis makanan, sama terutama rasa ya, karena kan terus rasa itu yang paling utama menurut saya, jadi menjadi prioritas gitu. Nah, oke. Terus ini yang terakhir ya Teh. Nah, ada nggak sih kayak Teteh tuh misalkan nggak lagi jalan-jalan, terus lihat tuh ada diskon gitu, diskon makanan, Teteh langsung tergugah nggak sih mau beli makanan itu? Sebenarnya tergantung juga ya. Kalau misalnya kayak makanan cuma sekedar mie gitu, karena saya juga kayak kurang tertarik sih. Mungkin kalau misalnya kayak ada pengaruh diskon seperti itu, biasanya lebih di makanan kayak misalnya Gojek, GoFood ya, GoFood atau GrabFood gitulah. Pokoknya saya lebih tertarik di situ, karena kan juga kalau misalnya di aplikasi online itu kan harganya juga 2 kali lipat ya. Jadi kalau misalnya diskon ya itu sangat-sangat membantu saya, lumayan banget gitu. Oke Teh. Terakhir Teh atas kesempatannya ini, makasih atas waktunya. Mohon maaf ya mengganggu waktunya Teteh. Oke, segitu saja dari saya Dan Olga Maharani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.